Selamat malam semuanya. Selamat malam ini khalayak ramai di manapun Anda berada. Pada malam hari ini ya kita menghadirkan dua tokoh pemuda ya. Ini kita perkenalkan di sebelah ujung ini yang pakai kaos hitam ini namanya Mas Danang. Ini sebagai tokoh pemuda yang dia membidangi atau beraktivitasnya adalah di perdagangan ya, perdagangan. Plus dukuh ya Mas. Dan yang satu ini adalah tokoh pemuda kita Mas Yosef. Ini di bidang sering cari muka, dia karena serang fotografer, jadi ini sering cari muka ya. Pada malam hari ini, kesempatan malam hari ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan mereka berdua yang tentunya sudah tidak asing lagi dengan dunianya masing-masing ya, dunia gelap tentunya. Iya, dunia gelap, dunia perjumitan. Ya, langsung saja untuk kali ini ya kita karena kita yang hadirkan di sini adalah tokoh pemuda, tentunya yang kita bicarakan nanti adalah pemuda. Oh, bukan orang tua. Tentunya semangatnya harus semangat pemuda. Oke, Sama ya. ngopi. Untuk selanjutnya dari Mas Danang dulu, monggo Mas Danang. Apa sih pemuda itu apa gitu? Ya, terima kasih Mas Santo. Sebetulnya tadi dibilang tokoh pemuda terlalu berat bagi dibilang tokoh itu, wah, tokoh itu Masih berarti kan masih berat saya, masih berat saya. Iya. kalau dibilang tokoh kan otomatis pengalaman saya atau saya itu bergelut di bidang kepemudaan udah bisa saya ceritakan gitu kan kalau dibilang tokoh. Sebetulnya kalau mau cerita sesungguhnya tentang masalah pemuda, apalagi pemuda kalau dan itu saya agak sedikit malu Mas untuk menceritakan. Jadi lebih pasnya apa Mas Danang? Lebih pasnya ya apa? pengamat gitu ya. Podo. Pengamat. Waduh. Pengamat kan di belakang layar Mas, bukan tokoh. Nah gini, tadi Mas Santo bertanya tentang pemuda. Iya. Pemuda itu seperti apa? Gitu. Karena gini Mas, pemuda itu kalau saya sendiri tak bagi menjadi tiga lah intinya. Ya. Tiga golongan pemuda yang dulunya muda sekarang udah tua. Iya. Nah, terus sekarang itu pemuda yang menjadi idaman sih kayak apa, dan pemuda generasi sekarang itu udah berbeda maksudnya gini Mas, kalau kita itu ngomong pemuda itu kalau di 50 tahun yang lalu, nah itu sosok seorang pemuda itu menjadi sebuah harapan bangsa untuk meneruskan kemerdekaan gitu kan ya. Iya. Nah terus kita bergeser ke pemuda di 20 tahun atau 10 tahun yang lalu. Nah itu pemuda yang intinya masih mempunyai cita-cita, budi pekerti dan harapan luhur ya, terus bergeser lagi ke pemuda sekarang. Wah itu saya agak sedikit susah Mas untuk menceritakan pemuda untuk generasi sekarang. Saya itu lihat pemuda untuk generasi sekarang, apalagi yang umurnya itu kategori pemuda kan 14 tahun gitu kan, 14 tahun sampai 20-25 tahun lah intinya ya. Yang saya soroti untuk kategori itu yang saya soroti usia-usia segitu. Kalau boleh saya berbicara, walaupun itu cuman apa ya, cuman pengetahuan saya, bukan berarti itu betul loh, bukan berarti kok saya itu mengejudge orang tersebut, oh ini pemuda usia semene ini buruk, itu enggak. Tapi kalau saya pikir pemuda yang saya maksud di tahun ini, di tahun 2020 yang usianya segitu, itu agak sedikit susah untuk diharapkan Mas. Dalam arti gini, dalam arti kalau saya lihat di kalangan saya loh ini, bukan berarti kok pada umumnya di seluruh kalangan itu enggak, di kalangan saya yang berada di kampung, yang masih notabene mata pencahariannya masih pertanian, macul, masih menanam padi, membajak sawah, kayak menanam ya, apa ya lagu ya, masih membajak sawah. Nah itu kalau di masukkan ke dalam tadi kriteria pemuda itu sudah sangat jauh sekali Mas.
pemuda sekarang itu hanya memegang HP, dimiringkan, sehari itu memegang HP. Nah itu yuk, kalau dibilang tadi pemuda adalah generasi penerus bangsa, apa bangsa kita itu mau diajak ngegame yang kalau mati bisa di restart, bisa di new game atau gitu, atau saya sedikit agak bingung Ya. mas kalau itu. Berarti bisa ditarik sedikit pembicaraan itu lah, pemuda sekarang itu kurang menarik gitu ya mas? Ya mungkin karena dia lebih menariknya cuma di gadget gitu. Oh, iya. Bukan di tantangan sesungguhnya, karena di dunia ini kan ada dunia nyata dengan Ya. dunia maya. Ya. Kadang saya sering ketemu dengan orang yang asik di dunia maya tapi enak di dunia nyata. Itu sering, itu pemuda yang sekarang itu rata-rata gitu. Kita potong dulu mas, Ya. sangat asik sekali ujian Oke, mas. silakan. Iya. Kita lanjutkan ke Mas Yosep ya, Mas Yosep. Apa itu menurut Mas Yosep pemuda itu apa? Gitu. Ya. Dari Sebenarnya- masyarakat seperti itu. Iya. Mas Yosep sekarang. Udah itu kalau keterangan pemuda itu apa sudah terlalu panjang ya. Ini tadi Mas Danang yang nyebut buat kaya kereta. Dan bagi saya itu cuma jadi aduh banget. Tapi bagi saya itu pemuda itu simpel. Pemuda itu yang jelas itu ada dua, semangat dan berkriteria. Ya. Terus kalau bisa ditambahin lagi ada tiga, berkarya. Jadi yang jelas itu pemuda itu punya semangat yang pertama. Kenapa saya bilang punya semangat? Bahwa pemuda itu kalau tidak punya semangat, mumpung masih muda kenapa? Dan kenapa dia terus punya semangat? Ya dia itu masih muda kok tidak mau ngopo orang masih panjang gitu loh, maksudnya masih panjang. Yeah. Kedepannya masih panjang, butuh semangat yang besar. Dan yang kedua, terus yang berkreativitas, yang berkarya. Bahwa masih muda itu yang dibutuhkan apa? Ya karya. Ya, menurut pandangan Mas Yosep ini ya, Ya. menurut pandangan Mas Yosep. Kalau tadi Mas Danang di era sekarang itu kan pemuda kebanyakan gadget, Ya. gadget, sering main game gitu. Kalau Mas Yosep sendiri melihat pemuda sekarang seperti apa gitu? Kalau dibilang pemuda sekarang itu sudah jelas banget ya Mas Danang tadi berkata bahwa semua itu masih terprovokasi dengan gadget. Sampai mereka itu lupa bahwa keseharian mereka itu juga ada kegiatan. Iya. Ya, jadi mungkin karena perubahan zaman ini sehingga membuat mereka itu menjadi seperti itu Mas. Kalau menurut saya loh Mas. Iya. Jadi dikit-dikit ngegame. Sekarang itu contohnya ya muda-mudi yang dekat dengan saya itu berkumpul gitu semua itu ya dulan ke sini gitu. Nah sampai sudah kumpul itu cuma pada banyak gini. Nggak ngomong-ngomongan itu. Itu masih lingkup luar rumah ya? Iya masih di luar rumah. Kalau lingkup dalam rumah mungkin kadang malah lebih parah lagi mungkin ya. Lebih parah lagi ya sekarang aja nggak usah muda-mudi, orang tua aja bojo karo sewedo wae ora omong-omongan penting anan gitu loh kasarannya itu seperti Ya, itu. ngobrol kita semakin asik. Tadi ada kopi, silakan minum sambil kita ngobrol sambil kita minum. Berarti kan mau Iya. mati kon kopi ada yang ngopi. Dikon pasan apa pahit. Sangat menarik sekali. Ternyata dari arti luas kepemudaan itu ternyata ada permasalahan yang sangat krusial Signifikan, ya. sebenarnya dan sangat berpengaruh untuk mungkin itu kehidupan selanjutnya. Iya. Setelah mereka itu nanti tua mungkin itu mesti ada ya. Terus Ya. selanjutnya ini ya, dengan melihat dari pengalaman dari kacamata setiap hari kita melihat pemuda yang kita artikan seperti itu, mungkin dari Mas Danang dulu ya, mungkin punya semacam solusi ataupun mungkin terobosan yang sangat bagus untuk gimana caranya biar itu permasalahan pemuda itu bisa kita angkat menjadi sebuah karya atau jadi mereka bisa kreatif atau gimana, itu mungkin punya solusi Mas Danang. Ya kalau menurut saya sih gini Mas, walaupun itu solusi belum pernah saya terapkan lagi ya, ini Paling nggak ada ide gitu, ada, paling nggak ada ide. ada ide ya. Kalau menurut saya sendiri sih, karena itu adalah suatu kebiasaan Mas. Kalau kita itu mau menciptakan atau mau merubah itu dimulai dari lingkungan, maksudnya dari diri sendiri, Lingkungan dari kecil misalnya ya. Keluarga, Iya. terkecil, keluarga, nanti meluas ke saudara, terus nanti meluas ke RT atau ke dusun gitu. Walaupun kalau masa-masa seperti ini, walaupun agak sulit Mas, karena gini, sekolah sendiri sekarang kan pada libur Iya, karena ada corona, otomatis
fokus anak-anak, fokus orang tua itu agak sedikit berubah. Misalnya kalau dulu anak itu masih disibukkan dengan kegiatan belajar di sekolah. Kalau sekarang kan belajarnya disuruh di rumah. Yakin kalau saya 90% anak disuruh belajar di rumah itu nggak belajar lah ini kan. Nah, mungkin peran orang tua yang harus utama di situ. Selalu pengawasan, Iya, memantau gitu. pengawasan dan membuat kebiasaan anaknya itu dirubah. Yang dulunya mungkin sing penting anakku menang. Nah, kalau sekarang enggak cukup kalau sekadar anaknya menang. Nah, menang dolanan game menang juga Mas, tapi itu efeknya buruk juga buat anak. Mungkin kebiasaan yang bisa yang mungkin dulunya itu diterapkan kepada si orang tua itu, seperti yang saya bicarakan di 50 tahun yang lalu. Dari sekarang itu kan mungkin orang tua itu mengajari anaknya untuk bekerja, ya kan, maksudnya untuk bekerja, membantu orang tua di rumah. Minimal itu di rumah. Iya, kalau dulu saya itu pada waktu kecil disuruh mengisi padasan itu loh. Itu yang mungkin yang Mas pernah. Oh pernah yang buat itu mengisi itu, mencari air di sumur kan, dulu sumurnya jauh gitu kan, nggak seperti sekarang dicedat game. nggak seperti sekarang. Nah, mungkin dari orang tua membiasakan anaknya untuk rutin seperti itu, karena kalau nanti sudah dibiasakan itu anak akan terlatih menjadikan sebuah rutinitas Mas. Mungkin itu Mas, kalau menurut saya. Nah, mungkin itu dari Mas Danang sudah ada sedikit pandangan itu ya. Ya, saran ataupun ide ya, dengan artinya itu bisa diartikan bahwa dengan permasalahan dari yang pemuda itu istilahnya cuek sekarang ya, itu mungkin dari orang tua itu harus benar-benar mengawasi dan ya memantau dengan perkembangan mereka. Mungkin Mas Yosef kalau punya gagasan atau solusi apa tentang pemuda? Kalau bagi saya itu sifat itu bisa berubah itu karena kondisi. Jadi seperti ini, orang tua sebenarnya yang faktor terpenting bagi saya itu orang tua dulu. Sebelum sampai keluar itu orang tua dulu. Nah sekarang itu kalau orang itu nggak usah gadget lah, pakai motor. Sekarang banyak kan anak kecil itu pada boncengan itu. Malah itu kan bangga ya. Iya, kadang malah sampai nggak pakai helm ya boncengan 3 gitu. Itu sebenarnya yang disalahkan siapa? Bukan muda-mudinya, orang tuanya. Kenapa memperbolehkan? Bukan pabrik motor tuh jadi bukan pabrik motornya dia berjualan. Mungkin bisa yang disalahkan KTP-nya. KTP-nya ya. Sekarang KTP juga bisa untuk beli motor. Iya, utang ya Mas ya. Iya itu juga bisa. Tapi itu kan sangat fatal, sehingga akan terjadi suatu perubahan yang tidak diinginkan. Karena kembali lagi ke pengawasan orang tua tadi. Orang tua sudah memberikan dia, mungkin biar anaknya itu senang gitu, ya tidak kalah gaul dengan teman-temannya, tapi kan itu salah. Ya, berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa semua dari dua narasumber kita ini dari kita ini, bahwa memang peran orang tua mungkin dari lingkup terkecil dulu gitu ya. Nah, kalau Mas Danang ini kan selanjutnya kan dari orang tua, mungkin dari pemerintah ya, kita naik pemerintah yang paling rendah dulu, mungkin dari desa atau kelurahan, mungkin dengan pemuda atau kita memberikan semacam pembinaan kepada pemuda itu. Kalau Mas Danang sendiri inginnya seperti apa itu? Ya, kalau membicarakan nanti hubungan pemuda dengan pemerintah gitu ya, seharusnya ya seperti yang dibicarakan Mas Yosef tadi, karena peran orang tua dalam mendidik anak itu sangat penting sekali. Pernah saya itu survei kecil-kecilan lah ini ke lingkungan saya. Hampir semua orang tua saya tanya, anaknya itu nakal apa tidak, pasti jawabannya nakal. Loh kenapa? Kan bilang gitu. Loh kenapa nakal? Orang tua sendiri cenderung mencari alasan mencari pembenaran pribadi.
Loh berarti kan kalau anaknya nakal itu pengaruhnya di mana? Kan otomatis tetap di pendidikan orang tuanya atau cenderung anak nakal karena pengaruh temennya itu kan ya mungkin itu bisa saja tapi kan persenannya nggak terlalu besar lah intinya. Terus yang ditanyakan Mas Anto tadi peran pemerintah terhadap remaja biar nanti pemuda atau remaja itu bisa terkontrol gitu kan Mas, bisa lebih cenderung ke arah yang lebih positif gitu kan. Kalau menurut saya tentunya yang berada di Kaluran Sentulala yang saya lihat itu peran pemerintahnya kalau saya rasa karena pemerintah itu sifatnya cuman regulasi lah intinya cuman pemerintah membuat aturan, membuat regulasi kepada masyarakat yang salah satunya membuat lembaga yang disebut Karang Taruna itu kan itu lembaga desa juga lembaga kekaluran juga yang telah diatur dalam undang-undang juga kan itu membuat sebuah kelembagaan yang disebut Karang Taruna Kaluran atau Karang Taruna desa. Seperti itu tapi mungkin karena pemerintah itu fokusnya banyak ya kan bukan hanya fokus ke pemuda tok itu mungkin ya hanya membuat wadahnya tok tapi kalau kita ulas seperti tadi padahal pemuda itu adalah harapan bangsa generasi penerus bangsa buat mengisi kemerdekaan dan diisi banyu ini ada masalahnya seperti itu cuma membuat wadahnya tok tapi masalah pendidikan masalah intinya apa ya yang dibutuhkan pemuda itu apa sih yang buat menuju jalurnya yang positif itu apa? Pemerintah itu kalau saya rasa itu belum ada. Bahkan sampai dinasnya sendiri yang kan ada tuh dinas pemuda dan olahraga apa kayak saya ya ikut di kalau pemuda itu kayaknya ikut masih di dinas sosial. Di dinas sosial. Ya apalagi kedua dinas tersebut itu kalau saya rasa sendiri itu perannya belum ada. Bahkan bisa saya bilang nggak terasa sampai saya atau mungkin saya tidak terlalu tahu lah intinya tentang akses seperti itu kalau saya sendiri dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan kabupaten sendiri saya belum pernah merasakan itu gitu ya kayaknya hanya seperti organisasi papan nama gitu kalau Mas Yusuf gimana? Kalau bagi saya itu malah mengamatinya ini kan sudah di sisi yang cukup lebar ya Mas Janardi berkata saya mau mengamati di bidang di sisi yang agak sempit lagi contohnya dengan perubahan kedisiplinan sekolahan contoh kalau zaman kita dulu namanya kita itu digebuk sama guru itu udah takutnya setengah mati ya kan Nah, sekarang itu tidak digebuk sama guru malah gurunya yang dikasusin ya kan harusnya kan apa namanya jadi itu semua itu akan ada positif negatifnya ketika pemerintah membuat aturan bahwa tidak boleh ada kekerasan di sekolah itu sebenarnya itu kekerasan ini sampai di mana sih yang belum kita tahu itu sampai di situ nah sehingga murid tadi itu tidak mengerti ini antara kekerasan dengan disiplin itu seperti apa nah itu yang kedua terus dengan kekurangannya pemikiran orang tua zaman sekarang zaman dulu saya ya Mas saya itu ngeyel sama guru saya dimarahin guru saya pulang saya ngomong sama orang tua saya semakin dimarahin beda seperti zaman sekarang ngomong sama orang tuanya ngasusin guru ada di lokal ada di guru kira ada di momong tulan ada disiplin dan kepiye ya menurut saya kalau disambungkan dengan peran mungkin desa atau pemerintah dengan pemuda itu gimana? Kalau dengan anak-anak kita ya? mungkin ya bagi saya mungkin dari pemerintah sendiri itu seperti membuat kegiatan gitu kegiatan supaya muda-mudi ini jangan sampai mereka itu cuma berpikiran di rumah saja bagaimana mereka itu bisa memberikan motivasi lah seperti semuanya di kelurahan itu ada pertemuan tentang bagaimana jadi muda-mudi yang sukses pembinaan nah yang di situ endingnya adalah outputnya outputnya jelas menurut saya kita itu cuma kurangnya pemberdayaan SDM kita sehingga kita akan kalah dengan negara lain karena kita terbiasa dididik untuk mengikuti negara orang seperti itu bukan dari motivasi kita sendiri bagaimana bisa berkarya seperti yang saya katakan dari awal tadi seperti itu Mas sangat menarik sekali perbincangan malam hari ini ya sudah dari
dari Bawah. pembinaan dari terkecil sampai Iya. pembinaan yang besar. tingkat besar Ya. di wilayah kita, Kita, Mas. ya. Yang terakhir dari harapan berdua, harapan dari mungkin pribadi tentang pribadi Mas Yosef, pribadi Mas Danang, untuk harapan kita menjadi pemuda yang baik itu seperti apa? Ya kalau dari saya sendiri sih, yang namanya pemuda itu harus yang berkarakter ya, Iya. terutama yang berkarakter, terus yang berakhlak mulia. Ya angel gitu Mas. Air batin apa ya? Aku juga iso. Ini yang pemuda cetai. Podo ya, podo orang aku ya. Orang itu boleh berharap atau Ya. walaupun kita Hasilnya nggak tahu ya. dalam mencapai harapan itu kan masih Seperti butuh apa, Pak? perjuangan ya kan. Yang pertama berkarakter, berakhlak mulia, atau Mas. Terus yang bisa mengajarkan untuk generasi berikutnya. Nah. Soalnya gini, belum tentu orang itu sudah baik, tapi bisa menduplikasikan kebaikannya itu buat orang di sekitarnya ikut baik, belum tentu gitu. Itu kan orang Jawa dulu bilang urip pi urup gitu. Kalau gini Mas, kalau pengenku Mas, orang urip itu urup berarti kan kita harus menyinari ya. Ah, cahaya, cahaya. Kalau pengenku pemuda itu tidak hanya menyinari Mas, tapi buat pabrik genset. Jadi lari semakin keras oleh pabrik genset berapa dan menyinari pakai lilin jadi mati enggak. Pengen itu pabrik genset itu saja digawe pemuda. Jadi Ojo main simpel tok apa ya? simpel harapane. Ya. Apa Mas harapan? Maksudnya harapan itu seribuan itu itu banyak harapan. Tapi bagi saya itu yang terpenting itu muda-mudi harapan saya loh. Itu Ya bisa pemuda itu ya. semangat dan berkarya itu aja sih. Oh, iya. Simpelnya di situ. Seperti apa? Karena kita itu kekurangan karyawan nong. Ya tau, wong nong ki sana ngedolan gadget. Ya mungkin saatnya sekarang itu pemuda menunjukkan untuk mengganti, bukan berarti mengganti dalam arti menggeser loh Mas, tapi mengisi pemikiran-pemikiran orang tua agar tidak monoton lah intinya. Kalau sekarang kita lihat di birokrasi kan gitu-gitu aja, ribet-ribet aja, maksudnya kita yo mau masuk ke birokrasi ini yo wis ndelok birokrasi ini lambat, birokrasi ini enggak luwes, birokrasi ini tidak mengedukasi, wah males juga ya kan? Iya. Istilahnya kita pemuda mau masuk ke birokrasi, mau ikut ke lembaga-lembaga desa, terus kok nggak terlalu kreatif, kita juga males karena sifat kita sebagai pemuda itu udah beda dengan yang orang tua zaman dulu gitu loh. Semangatnya masih lebih tinggi ya. Oke. Bisa ditarik kesimpulan pada malam hari ini bahwa dari narasumber berdua Mas dan Mas Yosef bahwa pemuda itu harus kreatif ya. berkarya, semangatnya harus menggebu-gebu ya, tapi dalam tanda petik harus positif. Ya, Karakter ya. Itu penting di akhlak. Penting, Karena itu akhlak. Tanda. Malam hari ini cukup sekian Oke. untuk obrolan kita. Mungkin terima kasih Mas Danang, terima kasih Mas Yosef. Sama-sama Mas, saya juga mohon maaf apabila kata-katanya agak enggak, malah kita lebih frontal. seru Ya. ya. Mungkin kita sambung lagi, besok akan kita undang lagi di mungkin dengan tema yang lain. Untuk teman-teman tunggu di acara kami berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pemuda. Salam. Salam.